Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Sarasehan Perbincangan Seputar Jogja. Bersama saya, Lina, selaku pembawa acara pada sesi kali ini. Tentu saja ada hal menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk tema yang kita angkat kali ini yakni mengenai KIM, Komunitas Informasi Masyarakat sebagai jembatan informasi dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dan tentu saja di sini saya sudah bersama dua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Langsung saja kita berkenalan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, selamat datang. Salam sehat selalu, salam istimewa pemirsa CTV. Baik. Yang kedua ada Mas Dede Aprianto dari KIM Soko Kerep BMKG Kabupaten Gunung Kidul. Bapak, selamat datang. Selamat sih. Ya, baik. Ya. Mungkin sebelum saya ke Pak Wahyu ya Pak ya, izinkan saya terlebih dahulu ke Bapak Dede. Baik Pak. Sebelum kita berbincang lebih dalam lagi nih Pak mengenai KIM, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. KIM Soko Kerep BMKG Kabupaten Gunung Kidul itu apa ya Pak ya? Iya, komunitas kami berdiri sebetulnya sudah cukup lama, mulai dari pasca COVID, melihat dengan banyaknya organisasi yang mati suri, kemudian banyak maraknya beralih ke game online, kemudian harus berpindah ke HP yang cukup banyak sekali, pindah ke daring kan. Oleh karena itu kami sekelompok pemuda ini meminta kepada kelurahan bagaimana caranya bahwa ini bisa menjadi solusi agar anak-anak ini tidak hanya anak-anak tapi remaja dan keluarga ini bisa kita fasilitasi agar mereka juga bisa terbangun dengan kegotong royongannya yang selama ini masih terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Di BMKG ini tadi berbudaya maju, kolaboratif antar generasi. Betul ya Pak? Betul. Okay. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, awal mulanya itu mengapa terbentuk BMKG Soko Kerep ini Pak? Ya tadi, dari melihat situasi anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, organisasi kita yang lumpuh total ini, kemudian kami berdua belas ini merasa tergerak. Akhirnya mendapat respon dari Kominfo dan disambut oleh kelurahan, kemudian kami dikukuhkan menjadi KIM Soko Kerep BMKG. Oh gitu, mulanya seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin selanjutnya ke Pak Wahyu Pak, mengenai KIM sebagai mitra setara ya Pak, sebagai jembatan informasi juga dan agen pemberdayaan pemerintah. Nah, kebetulan saya sudah berhadapan langsung dengan Bapak Kadis Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta nih Pak. Saya langsung bertanya saja kepada Bapak mengenai kedudukan KIM itu sendiri terhadap pemerintah itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin pertama kita ambil rujukan paling dasar ya, di Undang-Undang Dasar itu di Mbak Lina pemirsa CTV di pasal 28F itu jadi memberikan dasar rujukan bagi kita semua warga negara bahwa setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi, kemudian dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta setiap orang berhak untuk mencari, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal yang ada. Artinya semua warga negara itu berhak kemudian untuk mengolah informasi, termasuk dengan keberadaan KIM itu. Jadi KIM ini memang sebagai mitra kami, mitra di pemerintah daerah itu, sebagai komunitas masyarakat yang independen. Makanya tadi kan slogannya itu kan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Memang selama ini memang itu menjadi mitra strategis kami yang di Pemda gitu untuk penjembatan antara informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Tidaknya itu juga mungkin juga sekarang kayak Mas Dede ini menjadi sebagai jembatan antar warga malahan. Ini yang kemudian kami mendorong untuk tumbuh dan keberadaan ini semakin memberdayakan bagi masyarakat. Jadi kalau Mas Dede tadi sampaikan itu karena merespon kondisi pada waktu itu COVID, artinya juga tumbuh karena kebutuhan di masyarakat gitu. Sehingga kami ya kemudian mengapresiasi dengan banyaknya atau tumbuhnya kim-kim yang ada di kabupaten kota gitu, khususnya di Gunung Kidul sangat banyak sekali gitu kim ini. Saya kira ini bagian mitra strategis bagi pemerintah daerah. Gitu. Oke, kalau untuk kebijakannya sendiri Pak, kebijakan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta ini terhadap kim itu bagaimana Pak? Ya, pertama dari sisi kelembagaan misalnya, kelembagaan ada forum kim di Gunung Kidul juga ada forum kim, di level provinsi atau level di DIY juga ada kim, ada forum kim DIY. Ini salah satu bentuk kami memfasilitasi kim. Kemudian kedua juga melakukan pembinaan, misal dengan pelatihan gitu. Pelatihan ada kemudian pelatihan jurnalistik gitu. Beberapa waktu lalu kami lakukan pelatihan jurnalistik supaya juga nilai berita di kim itu sebagai juga nilai tes jurnalistik walaupun kemudian tidak ansih seperti teman-teman wartawan. Kemudian juga ada pelatihan e-bisnis karena juga dimungkinkan sekali kim itu mempunyai sebagai penghubung antar warga itu juga memberikan menyampaikan aktivitas ekonomi masyarakat, memberdayakan ekonomi masyarakat. Sehingga pelatihan e-bisnis itu juga salah satu upaya untuk memberdayakan informasi itu juga mempunyai nilai dampak pada aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Itu. Okay. Kalau untuk setiap di akhir pembinaan itu pasti selalu ada evaluasi nggak ya Pak terhadap pembinaan yang telah dilakukan ini? Ya, itu bagian yang rutin kita lakukan. Nah, nanti juga bisa dikonfirmasi nanti ke Mas Dede ya. Apakah ini yang kami lakukan itu sudah punya dampak gitu, sudah punya manfaat bagi teman-teman kim atau juga bagi masyarakat. Yang jelas keberadaan kim ini lagi sekarang tidak sekedar sebagai informasi ya, tapi juga memberdayakan masyarakat, juga untuk mendorong aktivitas ekonomi di masyarakat itu. Saya lihat di Instagramnya Kim Sokokerp ini sangat banyak itu variasi informasinya, termasuk juga menampilkan atau menginformasikan aktivitas ekonomi, termasuk pertanian. Ya, saya juga salah satu hal yang mungkin saya juga apresiasi teman Kim Sokokerp ini juga pertanian gitu, lokalitasnya kena gitu, lokalitasnya saya kira salah satu keunikan Kim Sokokerp saya lokalitasnya kena ini. Ini yang kemudian kami yang di pemerintah daerah menilai tim ini Mas Dede dan teman-teman ini kan lebih tahu nih caranya bahasa. Nek kami kan mungkin bahasa birokrasi ya, mungkin teman Mas Dede, teman-teman Kim Sokokerp kemudian bisa menghubungkan dengan bahasa yang lokalitasnya itu. Nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Dede gimana kemudian suatu informasi itu bisa kemudian lebih kena ke masyarakat lah. Oke, baik. Balik lagi ke Mas Dede ya. Perihal tentang peran dan kegiatannya Pak, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan dari Kim Sokokerp BMKG Kabupaten Gunung Kidul itu ada apa saja ya Pak ya? Ya, di tempat kami itu ada 9 RT dan kita masih tetap terus melakukan aktivitas sosialisasi ke beberapa kelompok karena mereka itu tidak cukup sekali atau 2 kali karena biasanya setelah pertemuan itu mereka cari pakan, sudah lupa kimchi opo ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi harus tetap kita ulang-ulang. Kesabaran kita ya memang harus diuji gitu loh. Terus kemudian literasi untuk adik-adik kita di SD, kami beberapa kali itu memotret dengan HP yang kadang mereka itu, Mas, HP saya itu jadul gitu loh, malu gitu loh. Bukan masalah itunya, tapi bisa melihat dari sudut pandangnya, kemudian hasilnya gitu. Itu yang kemudian kami latih. Selain itu kami juga melakukan
ke UMKM. Itu kami mulai di YouTube. Rencananya memang karena di tempat kami itu ada 54 UMKM aktivitas di sana, jadi YouTube itu rencananya nanti akan khusus kegiatan tersebut. Kemudian selain itu pengurus-pengurus kami berdayakan untuk kegiatan-kegiatan mendampingi organisasi yang ada di Padukuhan Saka Kerep. Jadi ada 12 orang ini, yang satu itu voli, kemudian kami buka kelas baru itu namanya Among Bocah, yang saat ini itu cukup booming sekali. Dan baru saja kemarin kami didatangi, karena kami sudah kerjasama ya, oleh Adidas Jerman langsung, ketemu dengan anak-anak, melihat kegiatannya mereka. Kemudian ada banyak hal yang akhirnya masyarakat itu yang awalnya Kim apa sih, cuman buat konten aja kan, tapi ternyata menghasilkan. Bukan menghasilkan buat kami sendiri Mbak, tapi menghasilkan untuk warga masyarakat sebagai investasi. Dan itu kemudian kami konversi menjadi nilai. Dengan teman-teman kami arsip menjadi administrasi yang kemudian dibukukan. Itu. Seperti itu ya Pak. Nah pasti di perjalanan ini kan ada tantangannya Pak ya. Nah betul. Untuk tantangan utama Pak yang dihadapi oleh Kim Saka Kerep BMKG Kabupaten Gunung Kidul ini ada apa ya tantangannya? Saat ini kami belum ada koneksi internet di Padukuhan, yang itu kemudian anak-anak Among Bocah, kemudian voli, anak-anak itu pengen mengakses sebetulnya. Dan roadmap-nya sudah kami buat agar mereka tidak membuka hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian bagaimana rules-nya itu sudah kami buat sampai saat detik ini, agar kita sudah siap kalau memang nanti Kominfo Gunung Kidul atau DIY bisa memberikan ini. Begitu Mbak. Oke, berarti untuk dukungan pemerintahnya itu sendiri dari sisi apa ya Pak? Kayak misalnya sisi teknologi dan infrastruktur dan lain-lain itu yang didukungnya itu untuk Kim sendiri itu bagaimana Pak? Sebenarnya kami di Pemda DIY khususnya itu kan sudah memfasilitasi koneksi internet hingga ke kantor kelurahan Mas Didi. Hanya kemudian menyalurkan ke kelurahan itu kami lewatkan dulu ke pemerintah kabupaten. Jadi secara hitung-hitungan itu kami misalnya saja kami memberikan 10 Mbps per kantor kelurahan. Artinya kan kalau di Gunung Kidul ada 144 kelurahan, kami sudah memberikan itu. Tinggal kemudian bagaimana kemudian di kabupaten itu lebih kemudian mendistribusikan. Tidaknya itu, kami kan juga memfasilitasi koneksi internet hingga ke SMA SMK. Ada metro di situ, teman-teman di Pemkat bisa kemudian menarik juga untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Artinya memang mungkin juga nanti bagian kita pikirkan gitu sebagai stimulan terkait bagi publik supaya bisa kemudian masyarakat bisa berdaya lah, dengan internet itu bisa berdaya. Coba nanti kalau emang belum ada Mas Dede, itu bagian yang kami pikirkan dengan pemerintah kabupaten. Yang jelas kalau di kari-kari kami sudah memfasilitasi hingga ke kantor kelurahan, koneksi juga ke SMA SMK yang kemudian dari metro jaringan itu kemudian sebenarnya dengan teman-teman kabupaten bisa kemudian narik. Nah, harapan kami sebenarnya di pemerintah kelurahan itu kan dengan dana desa itu juga di Permendesnya juga memungkinkan untuk menarik lagi hingga ke Padukuhan. Saya kira juga peran dari pemerintah kelurahan juga perlu dikuatkan lagi. Apalagi nanti ada aktivitas ekonomi pemberdayaan masyarakat di Padukuhan Saka Kerep ini misalnya gitu. Oke, baik Pak.
saya pernah dengar juga Pak mengenai festival KIM sendiri Pak, Festival KIM Nasional. Nah itu bagaimana ya Pak, Festival KIM sendiri itu bentuk pembinaannya itu bagaimana dan kayak strukturnya bagaimana, gitu, prosesnya bagaimana gitu Pak? Jadi kalau di DIY ini kan sudah ada banyak KIM ya, memang ada salah satu kabupaten ya Kulon Progo ada kompetisi KIM gitu, ada KIM Ubud. Nah di nasional itu memang ada namanya Festival KIM, Festival Komunitas Informasi Masyarakat itu. Yang tahun ini insya Allah nanti di awal bulan November gitu. Kami bagaimana kemudian kami bisa proses itu ke nasional ya, kami dari kabupaten kota gitu menyampaikan ke provinsi Pemda DIY mana yang kemudian yang dikompetisikan di level provinsi gitu. Nah kami kemudian akan melakukan seleksi gitu, kemudian setelah seleksi kemudian kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk mengikuti festival nasional itu. Jadi memang ada tiap tahun itu terjadi Mbak Lina pemirsa CTV dilakukan festival KIM dan dari masing-masing provinsi kemudian mengirimkan satu perwakilan KIM dari masing-masing provinsi kemudian menyajikan apa yang dilakukan KIM di masing-masing provinsi, apa yang nilai lebihnya gitu, apa yang kemudian dampak nyata dari adanya KIM itu di masing-masing kabupaten. Nah ini kemudian gampangnya dilombakan lah, dikompetisikan di level nasional. Nah ini kan semoga juga nanti kerap lah bisa juga mewakili DIY gitu di festival KIM nasional itu. Ini yang kemudian ya kita bareng-bareng. Sehingga ketika di nasional kan sudah tidak kemudian KIM dari mana ya, tapi sudah mewakili provinsi gitu. Bagaimana kemudian apa yang disampaikan itu juga mewakili provinsi, tapi juga bisa memberikan keunikan atau juga nilai tambah mengapa KIM itu DIY misalnya di Batas itu memberikan keunikan apa yang dilakukan, kemudian pada tema apa yang kemudian diunggulkan saat festival KIM nasional itu. Oke, berarti festival KIM nasional ini merupakan salah satu bentuk upaya apresiasi ya Pak ya kepada mitra pemerintah ya Pak ya. Iya. Paling tidak kalau nanti ya mesti kalau kemudian di level nasional itu masuk gitu kan mesti banyak kunjungan gitu. Kunjungan tidak hanya kemudian memberi dampak ke KIM yang bersangkut tapi ke daerah kan. Ketika kemudian ada kunjungan berarti ada kemudian wisatawan masuk ke daerah kemudian beri efek dampak ekonomi di daerah. Saya kira juga bagian kita secara umum itu juga akan mendongkrak aktivitas ekonomi yang ada di DIY. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin yang terakhir nih Pak mengenai harapan Pak. Harapan dari KIM Sokokerep BMKG Kabupaten Gunung Kidul ini apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dan nanti dilanjut oleh Pak Wahyu. Ya, harapan kami untuk KIM kedepannya itu terus tetap berkembang karena masih cukup banyak yang belum terbentuk. Dan ini sangat penting dan sangat bermanfaat karena menjadi jembatan informasi dari pemerintah ke masyarakat agar tidak terjadi hoak atau kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ya KIM inilah yang menjadi mitra pemerintah untuk saling berkolaborasi. Oke, mungkin bisa lanjut Pak Wahyu. Ya, kalau harapan kami KIM ini sekali lagi sebagai mitra pemerintah khususnya di sini ya pemerintah daerah di DIY gitu. Hal ini juga harapan kami ke teman-teman KIM ke depan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Ya. Jadi kami berharap tidak sekedar menyampaikan informasi sekarang juga bisa juga menangkal hoax gitu. Menangkal hoax juga memberikan literasi digital di masyarakat. Sehingga informasi itu benar-benar menjadi cahaya penerang bagi masyarakat dan pada aspek lainnya informasi itu juga memberikan daya ungkit ekonomi di masing-masing wilayah gitu. Oke, baik Pak.
Mungkin semoga dengan adanya talkshow hari ini masyarakat lebih mengenal lagi apa itu KIM ya Pak, dan juga semoga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi melalui pemanfaatan KIM ini sendiri ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, cukup sekian Sarasehan pada hari ini. Tetap di JTV, Jendela Informasi Keistimewaan Jogja. Saya Lina selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.